们走。难不成那龙源又出来了？ Pada episode sebelumnya, setelah Lindong menemukan sesosok mayat kultivator, lalu diperlihatkan peristiwa masa lalu yang terjadi pada sekte kuno itu, Lindong juga mendapatkan hadiah berupa 2 pil ranah nirvana dari mayat tersebut. Lindong lalu keluar dari tempat itu dan begitu kagetnya dia ketika melihat Xiaoyan telah diikat oleh ketua sekte pedang kuno Guyan. Melihat semua itu membuat Lindong murka dan terjadilah pertempuran di antara mereka. Guyan membabatkan pedang emasnya kepada Lindong. Tubuh Lindong langsung terlempar ke belakang oleh serangan Guyan. Di saat Guyan lengah sibuk menghadapi serangan Xiao Diao, tiba-tiba datang Lindong mendaratkan pukulan tinjunya kepada Guyan. Tubuh Guyan terlempar dan roboh. Di saat Lindong hendak membebaskan ikatan pada tubuh Xiaoyan, tiba-tiba Guyan melakukan serangan balik dengan tinju serigala penelan gunungnya. Dengan refleks Lindong mengaktifkan transformasi kera iblisnya. Tinju dilawan tinju tak ayal. Tubuh Guyan terlempar ke sisi jurang dan jatuh di jurang kematian. Xiao Dou muncul di samping Lindong. "Ayo kita tinggalkan tempat ini," ujar Lindong. "Baiklah, ayo mari kita pergi." Xiao Dou lalu berkata, "Kamu benar-benar terlalu nekat menahan langsung jurus patua itu. Untung saja kamu telah menguasai tubuh Guntur Giok. Kalau tidak, kamu bisa terluka parah, bahkan bisa mati. Semua itu aku lakukan karena aku tidak ingin dia menyakiti Xiaoyan," ucap Lindong. Tiba-tiba pandangan Lindong tertuju kepada puncak gunung yang di atasnya ada sebuah istana yang unik. Simbol jiwa takdir di dalam tubuh Lindong pun juga bereaksi terhadap sesuatu di dalam puncak gunung itu. Xiao Dou lalu berkata, "Apa kamu mendeteksi sesuatu?" "Sepertinya ada sesuatu di sana," ucap Lindong. Mereka pun melesat menuju puncak gunung itu. Di sana sudah banyak orang berkeliaran untuk mencari harta karun. Ketika mereka melihat Lindong tiba, beberapa dari mereka langsung waspada. Namun tidak ada dari mereka yang berani bergerak sedikit pun. Karena tidak ada yang berani mengganggu Lindong, Lindong pun melenggang kangkung memasuki wilayah yang penuh misteri ini. Sampai langkah Lindong terhenti di depan pintu batu besar di depannya. Pintu batu besar itu ada beberapa simbol yang jelas sangat rumit. "Ada orang di dalamnya," ujar Lindong. Dia melihat celah kecil di antara batu besar itu. "Ayo kita masuk aja ke sana," ujar Xiao Diao. "Baiklah kalau gitu." Mereka pun masuk ke dalamnya. Ternyata lorong itu masuk menuju ke dalam tanah. Ada beberapa jejak kaki yang masih baru di dalamnya. Rupanya ada orang lain yang telah tiba di tempat ini sebelum dia. Tiba-tiba Lindong melihat ada cahaya yang bersinar. Di sana terlihat seperti ada lorong besar seperti sarang lebah. Tempat apa ini? Ini mungkin sarang boneka simbol. Sekte kuno kuat ini memiliki murid yang mengelola Yuan Power dan energi mental. Oleh karena itu, sarang boneka jenis ini akan digunakan untuk menempa boneka simbol mereka, ucap Xiao Dou. Tiba-tiba Lindong melihat di dalam sarang boneka simbol yang besar itu berdiri beberapa sosok. Setelah diperhatikan dengan cermat, ternyata beberapa sosok itu adalah anggota dari sekte boneka tersembunyi, ujar Lindong. Orang itu adalah Teng Li. Ada beberapa anggota sekte iblis agung, ucap Xiao Diao. Mari kita lihat situasinya dulu, ucap Lindong. Mereka diam-diam bersembunyi di balik batu besar yang terletak di tepi sarang boneka simbol ini. Karena mereka berada di kejauhan, meskipun Lindong tahu kedua belah pihak saling bermusuhan, dia tidak mengetahui apa yang mereka perdebatkan. Sepertinya mereka memperebutkan boneka simbol kelas tinggi, ucap Xiao Diao. Lindong berkata, "Lalu di mana boneka simbol kelas tinggi itu?" "Mereka tidak boleh mendapatkannya," ucap Lindong. "Mari kita tunggu mereka bertarung dulu dan kita akan mencoba menyelinap masuk. Kemudian ketika mereka semua terganggu, kita akan mencuri boneka simbol tingkat tinggi itu," ucap Xiao Dou. "Hai Mukian Kian,
Tempat ini pertama kali ditemukan oleh sekte boneka tersembunyi. Sekte iblis agung sebaiknya tidak boleh ke sini, ucap Teng Li. Hai Teng Li, seharusnya kamu tidak mengucapkan kata-kata seperti itu. Segala sesuatu di ruangan tablet kuno ini tidak memiliki pemilik. Dan kepemilikan tidak ditentukan oleh siapa yang datang terlebih dahulu, ucap Mu Qianqian. Lalu Teng Li berteriak, lebih baik kita serang mereka. Setelah mendengar teriakan dari Teng Li, banyak praktisi dari sekte boneka tersembunyi langsung mengaktifkan energi mental dan yuan powernya. Mereka benar-benar ingin saling membunuh saat ini. Melihat itu Lingdong lalu berkata, sepertinya ini yang kita harapkan. Kini sekte boneka tersembunyi dan sekte iblis agung saling menyerang. Namun mereka sepertinya hanya menunda waktu. Lain itu kenapa Teng Li tidak memanggil boneka simbolnya, ucap Lingdong. Pasti mereka menunda waktu karena ada yang disembunyikan, ucap Xiao Diao. Tatapan Lingdong beralih ke arah bawah sarang simbol boneka. Di sana dia bisa merasakan gelombang kecil. Sekte boneka tersembunyi sudah mengirim orang ke bawah untuk menyempurnakan boneka simbol kelas tinggi itu, ucap Lingdong. Benar-benar licik, ayo kita turun ke sana, ucap Xiao Diao. Saat Lingdong turun ke bawah, dia menemukan seorang ketua sekte boneka yang sedang menatap boneka simbol. Gelombang energi mental terus memancarkan dari tubuhnya, mengalir ke boneka simbol itu. Di saat energi mentalnya habis tersalur pada boneka simbol itu, di saat itulah Lingdong menyerang tetua itu dan mengambil alih boneka simbol itu, lalu menanamkan simbol energi mental pada boneka itu. Kini boneka simbol kelas tinggi itu dalam kendali penuh Lingdong. Kini Lingdong merasakan ada energi kuat yang berasal dari dalam tanah. Mungkinkah itu simbol leluhur pelahap ada di dasar sarang boneka simbol ini? Ucap Lingdong. Segera tangannya menghisap boneka simbol itu. Lalu Lingdong dengan cepat menuju ke kedalaman sarang simbol boneka itu. Ternyata di dalam ada altar pilar batu yang memiliki pusat inti. Tiba-tiba 5 simbol jiwa takdir milik Lingdong melayang masuk menuju pusat pilar itu. Lalu inti pilar itu menghisap Lingdong dan Xiao Diao masuk ke dalamnya. Dan di dalamnya ada 10 pilar batu raksasa di sana. Dan ternyata ada seseorang sesepuh berada di atas pilar batu itu. 这里应该是远古宗派所开创的空间。 Tiba-tiba sesepuh itu berkata, kamu pasti mencari simbol kuno pelahap itu, bukan? Sepertinya simbol pelahap berjodoh denganmu. Simbol pelahap telah diambil oleh seseorang. Namun jika orang itu tidak bisa memasuki domain ini, maka dia tidak akan bisa memperbaikinya, ucap sesepuh itu. Satu-satunya cara untuk memecahkan segel itu ada padaku, ucap sesepuh itu. Kamu bisa berada di sini hari ini menunjukkan bahwa kamu ditakdirkan dengan simbol kuno pelahap, ucap dari sesepuh itu. Tiba-tiba simbol hitam seukuran telapak tangan melayang ke arah Lingdong. Lalu Lingdong menerimanya. Lalu sesepuh itu berkata lagi, jika kamu bisa menemukan simbol kuno pelahap, kamu bisa menggunakan itu untuk membuka segelnya. Dan simbol kuno pelahap akan mengakui kamu sebagai pemiliknya. Ingatlah, simbol kuno adalah harta surgawi dan benda itu memiliki kekuatan untuk melindungi alam semesta. Ketika kamu mendapatkan kekuatannya, maka kamu akan memikul tanggung jawabnya juga. Di masa depan, kamu akan memahami masalah ini setelah kamu mendapatkan simbol itu, ucap dari sesepuh itu. Mendengar itu, Lingdong lalu berterima kasih. Terima kasih, sesepuh. 会长。